Selamat sore adik-adik. Senang sekali kakak-kakak yang ada di sini bisa kembali menyambut adik-adik semua yang ada di rumah dalam ibadah Kids for Christ Ministry pada sore hari ini. Ayo adik-adik semuanya, duduk yang tenang, siapkan hati kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya Tuhan, di sore hari ini kami datang kepadamu, mau memuji, menyembah, mengagungkan dan membesarkan nama-Mu. Kakak-kakak yang melayani di gereja, maupun adik-adik yang beribadah di rumah, Tuhan Engkau berkati kami, biar kiranya setiap pujian penyembahan kami naik di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama kita pujikan Hati-hati Gunakan Tangan-Mu. Ayo semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Hati-hati gunakan tangan-Mu. Hati-hati gunakan tangan-Mu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tangan-Mu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu.
gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali adik-adik. Tiba saatnya kita akan menyaksikan penampilan dari teman kita. Sambut badannya kecil tapi lagi sekali anak Tuhan. Walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja tapi berlaris rapi. Anak Tuhan di dalam gereja membaca firman dengan duta pip 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 pip. Adik-adik, kita masih akan memuji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, sekali lagi katakan, kalau mau tumbuh. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk kembali adik-adik. Tiba saatnya kita akan menekan firman Tuhan. Untuk itu mari siapkan hati dan pikiran kita. Sama-sama kita angkat pujian. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirmanlah, mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengar. Jadikan kami Tuhan, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengar. Sekali lagi katakan, jadikan kami, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Shalom adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau urapi setiap kami. Biar kami boleh berikan tanah hati kami yang baik untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, apa yang harus kita lakukan sebelum mendengar firman Tuhan? Mari bangkit berdiri adik-adik. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi, dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, sore hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan judulnya adalah 10 tulah di Mesir. Judulnya apa adik-adik? 10 tulah di Mesir. Oke, saat ini kita buka Alkitab. Ayat firman Tuhan di dalam Keluaran 7 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sekali lagi, Keluaran 7 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Yang sudah tahu membaca, boleh ikut sama-sama dengan Kak Merlin untuk membaca ayat firman Tuhan ini. Yang belum tahu, bisa mendengarkan, oke? Keluaran 7 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukan-pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat." Nah, dari firman Tuhan ini kita akan belajar tentang 10 tulah di Mesir. Nah adik-adik, arti kata tulah, pasti adik-adik bertanya, apa sih kakak artinya kata tulah? Arti kata tulah adalah bencana yang didatangkan oleh Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulah artinya kemalangan. Kemalangan itu atau kesusahan yang disebabkan oleh kutuk karena perbuatan yang kurang baik atau melanggar larangan. Jadi sekali lagi, lebih gampangnya mungkin adik-adik bisa tahu tulah itu adalah bencana atau hukuman yang didatangkan oleh Tuhan. Nah, kenapa Tuhan mendatangkan bencana atau tulah di tanah Mesir? Sesuai pembacaan kita tadi di ayat 4 bilang, ayat 4 Kak Merlin bacakan ya adik-adik. "Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat." Nah, mengapa sih Tuhan mendatangkan bencana atau tulah di tanah Mesir? Itu karena Raja Firaun pada saat itu tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir karena mereka di sana ditindas. Nah, Tuhan datangkan ini tulah ke tanah Mesir karena ini Raja Firaun tidak mau mendengarkan apa yang Musa bilang, tidak mau mendengarkan apa yang Musa katakan pada saat itu. Nah, sekarang kita lihat adik-adik, apa saja tulah-tulah itu? Ada 10 tulah. Ada berapa adik-adik? 10. Yang pertama, tulah yang pertama itu air menjadi darah. Sekali lagi, tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Adik-adik bayangkan kalau air menjadi darah berarti mau masak, mau minum, mau mandi,
kong itu air jadi darah. Apa yang akan terjadi? Pasti rasa jijik, rasa gak enak. Itu paling, nak mau mandi, nih mau minum, nih mau makan. Nah yang kedua, katak. Tuh yang kedua adalah katak. Katak itu datang di seluruh tanah Mesir, datang di rumah-rumah orang Mesir, bahkan di istana Firaun. Ada yang belum pernah lihat katak? Ya semuanya sudah pernah lihat katak ya. Kakak yakin adik-adik sudah pernah melihat katak. Di selokan-selokan, di got-got depan rumah banyak katak. Apalagi kalau musim hujan. Yang ketiga itu tuh yang ketiga nyamuk. Wah nyamuk datang di seluruh tanah Mesir. Banyak sekali ada di rumah-rumah tanah Mesir. Bayangkan aja satu nyamuk aja ada di rumah kita. Dia gigit tangan kita jadi merah, jadi bengkak. Bayangkan kalau banyak sekali nyamuk, itu gak enak sekali adik-adik. Yang keempat, lalat pikat. Lalat pikat ini dia adalah penghisap darah. Wah bagaimana kalau dia datang ke manusia, ke binatang, dia bisa hisap orang darah. Nah yang kelima itu penyakit sampar pada ternak. Ternak-ternak orang Mesir pada saat itu kena penyakit sampar, akhirnya semuanya mati. Yang keenam, bara. Bara itu adalah rupa orang Manado bilang bisul. Bengkak pada kulit dan penuh nanah. Mengerikan sekali adik-adik. Yang ketujuh, hujan es. Kalau sekarang orang lihat hanya hujan-hujan biasanya, tapi pada saat itu tula yang ada di tanah Mesir hujan es. Hujan es itu yang menghancurkan itu pohon-pohon. Hujan es itu manusia tidak tahan dengan hujan es. Yang kedelapan itu belalang. Belalang datang di seluruh tanah Mesir, ke rumah-rumah orang Mesir, ke istana Firaun juga ada belalang adik-adik. Sehingga ini belalang itu memakan pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan hijau, dan sehingga tidak ada lagi tumbuhan hijau di tanah Mesir. Selanjutnya yang kesembilan, gelap gulita. Gelap gulita menutupi semua tanah Mesir. Yang seorang tidak bisa melihat temannya, orang tuanya tidak bisa melihat anaknya, atau sebaliknya. Dan yang ke-10 adalah anak sulung mati. Anak sulung itu adalah anak yang tertua di rumah. Jadi pada tula yang ke-10 itu semua anak sulung Mesir mati. 10 tula ini ada di tanah Mesir. Semua dialami oleh orang-orang Mesir, kecuali orang Israel. Orang Israel tidak kena dengan tula ini karena Tuhan menjaga orang Israel. Nah, adik-adik, tujuan Tuhan mendatangkan 10 tula itu di tanah Mesir supaya manusia, Raja Firaun, orang Mesir tahu bahwa Tuhan itu yang berkuasa, sanggup melakukan segala sesuatu, sanggup melakukan mujizat, dan sanggup membebaskan atau membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Karena pada saat itu kan Raja Firaun tidak kasih ini orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita itu harus menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Seperti firman Tuhan ini kan Raja Firaun tidak dengar apa yang Nabi Musa bilang. Padahal Nabi Musa ini diutus oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari penindasan. Tetapi Firaun ini tidak mendengarkan apa yang Musa bilang. Dia tidak mau kalau orang Israel ini mau pergi dari tanah Mesir. Sehingga tula Tuhan kasih di tanah Mesir. Nah, kita harus belajar menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Jangan seperti Raja Firaun yang mengeraskan hatinya sehingga kena tula. Kita harus belajar memiliki hati yang lemah, lembut, yang mau diajar, yang mau dibentuk dengan firman Tuhan. Contoh kalau di rumah kita harus dengar-dengaran terhadap orang tua. Karena orang tua adalah orang yang diutus atau wakil Allah untuk menjaga kita, untuk merawat kita, untuk mendidik kita, yang kasih uang patorang, yang kasih sekolah patorang. Jadi orang harus belajar dengar-dengaran. Adik-adik di rumah kita semua belajar dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada orang yang lebih tua. Supaya berkat-berkat Tuhan akan Tuhan anugerahkan, akan Tuhan curahkan dalam kehidupan
kita. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan di sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan sore hari ini, yang mengajarkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Kami tidak mengeraskan hati, menjadi anak-anak yang memiliki hati yang lemah lembut, yang mau diajar, yang mau dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan ini boleh kami praktekkan, adik-adik di rumah boleh praktekkan dalam kehidupan setiap hari. Bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kakak akan pimpin dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu yang sudah kami terima sore hari ini. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan biar Engkau memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan untuk memberikan persembahan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita sama-sama pujikan segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk sore hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biar apapun yang sudah kami lakukan di sore hari ini semuanya berkenan di hati Tuhan. Berkati kakak-kakak yang sudah melayani di sore hari ini. Kembalikan pengurapan daripada Tuhan. Tetap terus pakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk sore ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan lewat firman-Mu kami boleh belajar, adik-adik di rumah boleh belajar untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, memiliki hati yang lemah lembut, yang mau dibentuk, yang mau diajar dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati adik-adik semua yang ada di rumah. Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Hikmat, kepintaran Kau anugerahkan bagi adik-adik sekolah yang ada di rumah Tuhan. Biar mereka Tuhan tetap terus senantiasa setia beribadah kepada Tuhan. Mereka terus setia ikut ibadah sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan untuk orang tua yang ada di rumah. Berkati mama, papa, oma, opa, adik, kakak, Tuhan diberkati semua Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan bagi semua Tuhan, orang tua, keluarga, adik-adik sekolah minggu kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan.
Pertemukan kembali kami Tuhan pada ibadah sekolah minggu depan Tuhan, dengan kekuatan dan kesehatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau terus menjaga, melindungi anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka ada saat ini. Jauhkan dari segala hal yang tidak diingini, tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan yang sudah kami berikan di sore hari ini, biar Engkau kembalikan berkat daripada Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Terima kasih untuk ibadah di sore hari ini. Kami tutup ibadah kami di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita pada sore hari ini sudah selesai. Sampai jumpa kembali di ibadah minggu depan. Dah.